Assalamualaikum. Salam jumpa. Sebaiknya subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya dengan menekan tombol lonceng agar selalu mendapat update terbaru. Jika sudah, mari kita lanjutkan. Bab 609. Apa dia benar-benar tidak sadar? Morgan sangat yakin jika Semira tahu bahwa dia telah menyuruh seseorang untuk menculiknya, maka bisa dipastikan konsekuensinya tidak akan terbayangkan, dan dia tidak akan bisa menanggungnya. Saat ini, Alvano telah menghilang. Dia pasti tengah bersembunyi di suatu tempat dan menunggu Semira datang. Sementara itu, Morgan memusatkan seluruh perhatiannya pada Semira. Beberapa saat kemudian, seseorang tiba-tiba keluar dari belakang Semira, dan kemudian tanpa basa-basi langsung menutup mulut wanita itu dari arah belakang. K, dia seharusnya bisa melakukan dengan lebih lembut. Gerutu Morgan dalam hati ketika melihat tindakan Alvano yang sangat kasar. Setelah mencoba melepaskan diri dan melakukan perlawanan terhadap tindakan Alvano, Semira akhirnya tak berdaya. Tas belanja miliknya jatuh ke tanah, dan tubuh Semira pun terkulai ke pelukan Alvano. Ketika melihat Alvano berhasil menjalankan aksinya, ada kilatan kegembiraan di mata Morgan. Dia kemudian bergegas menghampiri Alvano dan Semira. Namun, tiba-tiba dia merasa ragu, lalu segera menghentikan langkahnya. Morgan tidak ingin terburu-buru menghampiri Alvano. Dia khawatir jika ternyata Semira belum sepenuhnya pingsan saat ini. Tentu akan sangat merepotkan nanti jika wanita itu sampai melihatnya. Jadi Morgan akhirnya memilih untuk tetap berdiri di tempatnya dan memberi isyarat kepada Alvano untuk membawa Semira pergi. Setelah Alvano menangkap isyarat dan mengerti maksud Morgan, pemuda itu kemudian langsung menggendong Semira di punggungnya, lalu mengeluarkan ponselnya dan menekan nomor Morgan. Morgan menjawab panggilan telepon Alvano, dan berkata dengan suara rendah, "Alvano, apa Bu Semira benar-benar tidak sadarkan diri sekarang?" "Ya, dia sepertinya benar-benar pingsan. Apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" Alvano bertanya dengan suara rendah. "Bawa dia langsung ke hotel. Aku akan menunggu kalian berdua di gerbang hotel. Hati-hati jangan sampai ketahuan oleh satpam kampus," jawab Morgan dengan suara rendah. Terdengar sedikit kecemasan dalam nada suaranya. "Baik, Tuan Muda," jawab Alvano dengan suara rendah juga. Morgan menanyakan lokasi hotel kepada Alvano, lalu menutup telepon dan bergegas pergi ke hotel tersebut. Morgan khawatir jika dia muncul saat ini, dia mungkin akan tertangkap oleh kamera pengawas, sehingga kelak jika Semira menyelidiki masalah ini, hal itu tentu bisa menjadi barang bukti bahwa Morgan terlibat dalam aksi N tersebut. Oleh karena itu, Morgan pun mengurungkan niatnya untuk menghampiri Alvano, dan memilih berjalan ke hotel sendirian. Ketika Morgan tiba di hotel, dia tidak melihat Alvano dan Semira. Dia berdiri di pintu hotel dan menunggu hampir 10 menit sebelum Alvano muncul di hadapannya. Ya, tentu saja kecepatan berjatan Alvano saat menggendong Semira di punggungnya akan jauh lebih lambat dibandingkan dengan Morgan yang hanya berjalan sendirian. Setelah melihat Alvano, Morgan bergegas menghampirinya dan kemudian dengan khawatir bertanya kepada Alvano, "Tidak ada yang melihatmu, kan?" Alvano menjawab dengan nada yang sangat tenang, "Tuan Muda Morgan, jangan khawatir, tidak ada yang melihat saya, situasinya aman." "Baguslah kalau begitu." Morgan mengangguk pelan, lalu mengambil Semira dari pundak Alvano dan menggendong Semira dalam pelukannya untuk memasuki hotel. Karena Alvano sudah memesan kamar terlebih dulu, maka mereka tidak perlu basa-basi lagi dengan pelayan di hotel. Mereka bertiga naik lift dan langsung menuju ke kamar. Setelah memasuki kamar, Morgan meletakkan Semira di tempat tidur dan menyipitkan mata ke wajahnya yang lembut. Saat menggendong Semira tadi, Morgan dapat merasakan bahwa tubuh Semira sangat lembut dan perasaan saat memeluknya juga sangat nyaman. Selain itu, postur Semira berbaring di sini sangat menarik dan kakinya yang putih panjang siap untuk diregangkan. Morgan bahkan memiliki dorongan untuk melepas pakaian wanita itu dan menaklukkannya. Jika dia bisa menaklukkan wanita cantik seperti Semira, itu pasti hal yang sangat mengasyikkan. Namun Morgan segera membuang pikiran kotor itu, karena dia tahu bahwa dia tidak bisa melakukan hal seperti itu, dan wanita seperti Semira tidak mudah disentuh. Selain itu, tujuan dia menculik Semira kali ini hanya sekadar untuk menyelidiki hubungan antara Semira dan Juna. Jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang buruk pada Semira, hal itu tentu akan menjadi masalah besar. "Tuan Muda Morgan,
saya akan menunggu di luar. Silakan panggil saja saya jika ada apa-apa, kata Alvano dengan tenang kepada Morgan. Oke, balas Morgan seraya mengangguk ringan. Alvano kemudian berbalik dan berjalan keluar ruangan. Setelah Alvano pergi, Morgan mengeluarkan selimut dan menutupi tubuh Semira, lalu berkata dengan lembut, Bu. Semira, aku benar-benar tidak punya pilihan selain melakukan ini padamu. Aku harap kamu tidak menyalahkanku ketika kamu bangun. Setelah mengatakan ini, Morgan mengeluarkan ponselnya, lalu mencari nomor ponsel Juna, dan bersiap untuk menghubunginya. Akan tetapi, saat Morgan mengeluarkan ponselnya, tiba-tiba dia merasa bahwa Semira yang berada di tempat tidur tampak bergerak. Morgan dengan cepat meletakkan ponselnya dan menatap Semira. Morgan melihat bahwa saat ini, Semira masih memejamkan mata. Bulu matanya yang panjang memang sedikit bergetar, tetapi tidak ada tanda-tanda wanita itu terbangun. Apa aku terlalu gugup? Tanya Morgan dalam hati seraya memandang Semira dan ragu-ragu selama beberapa saat. Untuk berjaga-jaga, tiba-tiba muncul ide berani melintas di benaknya. Morgan bangkit dan berjalan ke sisi Semira, lalu mengulurkan tangan, dan mendorong tubuh wanita itu dengan lembut. Semira tidak merespons sama sekali dan masih terbaring tak bergerak di tempat tidur. Morgan berpikir jika Semira benar-benar berpura-pura tidak sadar, maka dia tidak bisa membangunkan Semira dengan cara seperti ini. Morgan kemudian memberanikan diri untuk meletakkan tangan kirinya di pakaian Semira meskipun dengan sedikit gemetar, lalu dengan lembut membuka kancing. Pertama di pakaian itu, setelah kancing dibuka, kulit seputih salju di D.A. Semira langsung terlihat di depan mata Morgan. Melihat pemandangan seindah itu, Morgan mau tidak mau menelan ludah dengan susah payah, namun Semira masih tetap memejamkan matanya, seolah tidak ada tanda-tanda akan bangun. Apa dia benar-benar tidak sadar? Aku akan mencobanya lagi untuk benar-benar memastikan bahwa dia sedang tidak sadarkan diri. Morgan ragu-ragu sejenak, dan tatapan aneh tiba-tiba melintas di matanya. Kemudian dia membuka kancing kedua pakaian Semira. Saat kancing kedua dibuka, Morgan bahkan bisa melihat bra Semira yang berwarna hitam. Ini adalah jenis bra yang sangat seksi dan menggoda. Morgan tidak bisa menahan napas dalam-dalam dan ekspresi wajahnya terlihat makin gugup. Mau bagaimana lagi, Semira adalah wanita yang sangat menarik dengan tubuh yang seksi. Dia sempurna dalam bentuk tubuh maupun wajahnya. Wanita yang begitu sempurna ada di depannya saat ini dan dia masih belum sadar sepenuhnya. Jika dia tidak melakukan sesuatu, bukankah itu sangat disayangkan? Namun, Morgan juga takut jika dia benar-benar melakukan sesuatu yang buruk pada Semira, akhirnya pasti akan sangat menyedihkan. Jadi ketika melihat bahwa Semira masih tidak merespons saat dia membuka kedua kancing baju wanita itu, maka dia membuat kesimpulan bahwa Semira pasti sudah pingsan dan tidak mungkin dalam keadaan sadar. Kalau tidak, sesuai karakter Semira, wanita itu pasti akan bangun dan menghentikan tindakan Morgan yang tengah berusaha membuka pakaiannya, lalu memaki pemuda itu karena telah berusaha melecehkannya. Setelah mengetahui bahwa Semira benar-benar tidak sadarkan diri, Morgan kemudian mengancingkan pakaian Semira lagi, lalu memanggil Alvano yang berada di luar ruangan untuk masuk. Selanjutnya, Morgan berencana menghubungi Juna untuk memastikan hubungan Semira dan Juna.